Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky Saputra yang biasa disapa Iqbal. Saya dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta di Prodi Informatika. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa itu business chemistry. Ya, di pembahasan pertama sebelum memasuki pengertiannya, mungkin ada beberapa aspek yang ingin saya bahas, yaitu ada asal terbentuknya chemistry, masalah style, mengoptimalkan keanekaragaman, pilihan adalah saat terbaik perusahaan, membangun sebuah tikus yang lebih baik, dan dasar-dasar chemistry. Oke, sebelum melanjutkan, apa itu the power of chemistry? Yang biasa sering dipakai ya, arti ini yaitu membangun sebuah bisnis melalui chemistry. Di arti ini sudah kita bisa mengerti apa itu chemistry, yaitu sebuah chemistry yaitu sebuah bisnis yang dikaitkan oleh satu atau dua orang lebih yang memiliki faktor besar dalam bisnis. Tidak hanya di dalamnya hubungan percintaan dan pekerjaan. Di dalam chemistry ini tidak melulu dengan apa itu percintaannya, bisa juga dikaitkan dengan pekerjaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang memakai istilahnya sistem chemistry, ya bukan sistem sih ya sistem lah istilahnya, sistem yaitu untuk mendekatkan pegawai-pegawainya supaya lebih betah di dalam perusahaan tersebut. Dalam chemistry bisnis, belum tentu mereka saling mengenal satu sama lain dengan baik atau tidak. Ya, sama seperti karyawan biasanya yang baru datang di perusahaan baru, mungkin chemistry antar karyawan itu belum melekat ya. Jadi, apakah bisa ditangani solusinya? Mungkin bisa untuk pelan-pelan. Lalu, apa penyebabnya itu terjadi? Mungkin ada beberapa aspek ya yang bisa terjadi kurangnya chemistry di dalam pekerjaan. Yang pertama adalah lingkungan perusahaan, di mana setiap lingkungan perusahaan ini tidak bisa kita tebak. Dalamnya kadang kita menemukan karyawan-karyawan yang solid, karyawan-karyawan yang baik, atau sebaliknya. Makanya bisa terjadi chemistry yang kurang adalah lingkungan perusahaan yang tidak mendukung karyawannya untuk saling tukar pikiran satu sama lain. Yang kedua ada pemimpin. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang kurang melihatkan dirinya untuk karyawan yang baru masuk, pemimpin yang kurang peduli oleh karyawannya, yang dimana jadi karyawan ini menjadi agak kurang dalam menyatukan chemistry-nya itu. Yang ketiga ada beberapa kelompok yang dimana di dalam perusahaan pasti kita memiliki tempatnya, circle-nya masing-masing. Jadi untuk karyawan baru ini agak sulit. Penyebab ini mungkin jadi kenapa chemistry di perusahaan itu kurang ada. Lalu apakah ada solusinya? Ya, pasti ada solusinya. Bisa kita lihat di lingkungan perusahaan, mungkin solusinya adalah memberikan dampak positif kepada karyawannya, memberikan vibe yang lebih cerah, lebih friendly lah kepada karyawannya untuk bisa menyatu untuk menjalankan perusahaan tersebut. Yang kedua, pemimpin yang mau turun tangan lah istilahnya, yang terkadang menanyakan udah sampai mana pekerjaan. Mungkin itu bisa menjadi awal mula terbangunnya chemistry di perusahaan. Hal-hal kecil ini yang seringkali disenangkan oleh karyawan-karyawan baru yang datang di perusahaan tersebut. Yang ketiga, bisa kita lihat di beberapa kelompok yang mungkin bisa diubah, yang tadinya berkelompok dengan beberapa orang itu saja mungkin diubah menjadi mengumpulkan orang-orang yang asing dan untuk pikiran di satu tempat ya untuk menjalankan sebuah perusahaan tersebut. Mau ada apa perusahaan ini gitu, yang intinya menyupport satu sama lain sih. Lalu manfaat perbedaan antara orang-orang ini, manfaatnya bisa kita lihat. Yang pertama, membangun tim yang sehat.
membangun yang saya bilang tadi, membangun energi yang positif, membangun vibe yang cerah lah, yang bisa membuat tim ini lebih semangat bekerja di dalam perusahaan tersebut, yang bisa memberikan dampak positif lah kepada perusahaannya. Membangun tim yang sehat ini sangat penting sekali ya untuk beberapa perusahaan, bukan mungkin lagi, pasti beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Membangun tim yang sehat adalah hal yang penting. Yang kedua adalah tingkatkan customer engagement. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang lebih efektif. Yang dimaksudnya adalah pemimpin yang berani tanggung jawab, pemimpin yang mampu turun tangan agar karyawannya itu melihat, wah, saya memiliki pemimpin yang cukup ini ya, bekerja lah di dalam perusahaan tersebut. Setelah kita membahas the power of chemistry, kita akan membahas asal terbentuknya chemistry itu dari mana dan kenapa bisa terbentuknya chemistry itu. Terbentuknya chemistry itu biasanya beberapa orang yang membentuk chemistry dengan cara memilih pekerjaan yang sama pada project dengan tingkatan yang sama. Biasanya masing-masing individu di sini melakukan empati, yang berarti di mana sebuah kondisi seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Lalu di sini kita akan membahas Brian adalah sahabat terbaik dari perusahaan. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan hasil yang berguna dengan kinerja keras dari karyawan tersebut. Contoh, perusahaan ini adalah seperti perusahaan menyeleksi karyawannya dengan tidak asal untuk mempekerjakan di perusahaan tersebut agar karyawan ini menghasilkan produk perusahaan yang terbaik, dan perusahaan pasti memilah karyawannya itu dengan cukup ketat agar bisa menghasilkan sebuah produk yang bagus untuk dijual belikan dan menguntungkan perusahaan itu untuk berkembang lebih jauh lagi. Oleh karena itu, jasa sebuah karyawan di perusahaan sangat-sangat penting. Istilahnya adalah jantungnya lah. Kita itu saling berkaitan. Jadi jangan ada perusahaan yang lebih mementingkan egonya, tidak memikirkan karyawannya tersebut. Jadi sebisa mungkin mempertahankan karyawan-karyawannya yang telah menghasilkan kinerja yang positif untuk perusahaannya tersebut, karena menyeleksi orang itu susah. Oke, selanjutnya saya akan membahas masalah style. Di dalam bisnis, beberapa orang masih menggunakan style orang lain. Contoh kayak karyawan ini melihat style kerja si A dan menyertakannya ke dalam diri dia, namun di dalam job desk ini tidak mungkin dicontoh seperti itu. Jadi rasanya rada kurang lah. Dengan kata lain, sebagian orang mengalami frustasi, ya, kesalahpahaman dan potensi diri dia terbuang. Oleh karena itu, jadilah diri sendiri di dalam dunia kerja. Jadilah diri sendiri di dalam perusahaan Anda. Jangan mengikuti style orang lain, jadilah dirimu sendiri yang bisa berguna di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tujuan adanya empati di dalam seorang bisa dibilang pertama ada membantu orang mengidentifikasi style kerja seseorang, yang kedua ada memahami perbedaannya, yang ketiga membangun hubungan kerja yang kuat. Poin ketiga ini sangat penting, yang dimana hubungan kerja yang kuat akan bisa menghasilkan produk yang lebih banyak lagi, perusahaan akan lebih maju, dan mungkin jabatan bisa akan lebih naik lagi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu membangun jebakan tikus yang lebih baik. Di artian membangun jebakan tikus yang lebih baik ini yaitu banyak orang yang terjebak dalam membangun sebuah chemistry, yang dimana banyak orang yang tidak mengingat apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri, dan kebanyakan orang tidak bisa menciptakan chemistry-nya di dunia kerja. Seperti contoh kayak kita tidak bisa bergaul lah sama seseorang karena tekanan dari diri kita, dari sugesti kita yang selalu berpikir, saya tidak bisa menciptakan sebuah pertanyaan untuk rekan kerja saya untuk bisa diajak ngomong di jam makan siang nanti. Banyak kan seperti itu. Dan lalu kebanyakan orang selalu memikirkan
orang ini tidak mau diajak berbicara, namun sebaliknya orang ini tuh kebanyakan ingin diajak berbicara di saat jenuh atau bosan di dalam pekerjaannya itu. Jadi jangan sampai Anda terjebak di dalam perusahaan yang disebabkan oleh tidak bisanya membangun sebuah chemistry yang baik, tidak bisa membangun sebuah emosional yang baik untuk diri Anda sendiri. Lalu selanjutnya kita membahas apa itu dasar-dasar chemistry. Yang pertama, dasar-dasar chemistry itu seseorang yang kreatif percaya bahwa risiko besar dapat membawa hasil yang besar. Selagi muda, saya pernah mendengarkan di dalam e-book ini, selagi muda jangan pernah takut akan hal-hal gagal. Jadi lakukan apapun itu selagi Anda bisa bertahan, selagi Anda bisa melakukannya. Ketika Anda bisa melakukannya, di situ Anda bisa membawa hasil yang lebih besar. Anda bisa membangun perusahaan, Anda bisa membawa perusahaan Anda yang lebih maju lagi. Yang kedua, seseorang pendiam yang sengaja mengambil keputusan cenderung untuk mempertahankan keadaan yang sudah ditugaskan. Setelah itu ada contoh seperti seorang supir yang menghargai sebuah tantangan. Yang ketiga ada seseorang menghargai koneksi dan mereka menyatukan tim. Lalu seseorang mempunyai salah satu dari 4 kategori di atas, namun tidak semua cocok pada kategori di atas. Faktanya seseorang memiliki kombinasi unik dari keempatnya. Selanjutnya, mengoptimalkan keanekaragaman. Yang dimaksud adalah sebuah magic dari chemistry bisnis bukanlah tipe individu atau kelompok, tapi ini bisa dikombinasikan seperti hal kategori sebelumnya, seperti seseorang supir dan seorang yang bisa menyatukan tim di dalam chemistry bisnis. Ini sangat berharga dengan keragaman yang ada. Jadi di dalam perusahaan jangan melulu akan suatu hal yang monoton, tapi carilah karyawan yang bisa seperti contoh di dalam teks seperti ini. Selanjutnya, tantangan yang sering terjadi jika tidak terbentuknya chemistry. Yang pertama ada seorang CEO yang kesal karena karyawannya tidak memenuhi strategi. Yang kedua ada seorang VP tidak sadar mengapa karyawannya terus-menerus melemahkan upaya satu sama lain. Yang ketiga adalah CVO merasa kontribusinya dihargai. Jadi betapa pentingnya chemistry di perusahaan. Beberapa perusahaan atau banyak CEO yang merasa kesal karena dari awal dia tidak membentuk chemistry di dalam perusahaan tersebut. Jadi karyawan ini merasa bosan lalu ingin meninggalkan perusahaan dengan cara halus, contohnya tidak memenuhi strategi yang diberikan oleh perusahaan itu. Membangun chemistry itu sangat-sangat penting untuk membangun sebuah bisnis maupun perusahaan. Kita sebagai manusia itu harus memiliki chemistry yang baik antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, kepemimpinan yang tidak kompeten, organisasi yang buruk, atau disebabkan perbedaan setiap kerja pada mereka. Yang bisa membuat chemistry yang hancur itu seperti ini: kepemimpinan yang tidak kompeten, organisasi yang buruk, yang tidak mensupport satu sama lain, yang mendapatkan toxic di dalam lingkungan kerja, yang tidak memberikan inovasi dan motivasi di perusahaan tersebut. Ini bisa menyebabkan chemistry ini tidak bisa menyatu. Mungkin sekian itu dari saya pembahasan dari business chemistry. Ya, saya ingin menyampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang ada, bangunlah chemistry di awal merekrut karyawan. Itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun perusahaan Anda untuk lebih maju lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.